Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk membahas seri publikasi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana mengembangkan dan menggunakan instrumen dalam penelitian, serta menyajikannya dalam karya tulis ilmiah kita. Nah, jadi dalam paparan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menyiapkan dan menggunakan instrumen penelitian. Nah, ada beberapa rasional ya mengapa kita perlu menggunakan instrumen penelitian ya dalam penelitian kita ya. Karena memang data yang kita ambil keabsahannya memang sangat tergantung salah satunya dari seberapa bagus kualitas dari instrumen penelitian kita. Nah, ada beberapa kaidah pengembangan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian itu sekali lagi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang topik tertentu yang menarik ya. Oke. Kemudian saat melakukan penelitian kita perlu menyiapkan dan mengimplementasikan instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data yang kita butuhkan dalam melakukan riset. Nah, tentu saja kita perlu membuat dan mengembangkan instrumen itu tidak ala kadarnya, tidak berdasarkan subjektivitas kita sebagai peneliti saja, melainkan juga perlu kita menguji ya keabsahan dari instrumen yang kita buat ya. Atau dengan kata lain kita perlu memastikan bahwa instrumen yang kita kembangkan, kita gunakan untuk mengambil data itu valid ya dan dapat diandalkan. Nah, kapan dikatakan instrumen itu valid ya? Suatu instrumen dikatakan valid ketika langsung menjawab atau menjawab pertanyaan penelitian kita ya. Ini dapat kita ketahui ya, kita dapat nilai keabsahannya ketika kita memberikan data itu secara konsisten ya. Ketika instrumen tersebut dapat memberikan data kepada kita secara konsisten dan stabil ya selama periode waktu tertentu. Nah, terkait dengan ini, maka ada beberapa guideline ya, atau semacam pedoman untuk kita dapat mempersiapkan instrumen penelitian. Yang pertama adalah kita perlu tentu saja melakukan penelitian pendahuluan ya, dengan cara studi literatur terhadap bagaimana topik riset yang kita diskusikan ya, kita perdalam ya. Kalau misalnya kita ingin menyiapkan instrumen bagaimana caranya menggali proses berpikir siswa ya, maka tentu saja yang perlu kita siapkan instrumen pertama adalah terkait dengan tes ya, misalkan tes berbasis wawancara, kemudian juga wawancara berbasis tugas misalkan ya, dan tentu saja juga pedoman wawancara. Yang itu tentu saja juga sangat tergantung kepada studi literatur yang kita buat. Nah, kemudian setelah kita membuat draft pertama terkait dengan fitur dari instrumen yang kita buat, maka perlu kita mengkonsultasikan ya dengan seseorang atau dengan ahli yang dapat membantu kita memvalidasi secara konten ya, terutama maupun konstruk dari penelitian yang sedang kita kembangkan sesuai dengan topik yang kita teliti. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu juga menguasai pedoman dalam mempersiapkan dan mengelola setiap jenis instrumennya. Perhatikan bahwa ada beberapa jenis instrumen yang kita bisa gunakan. Kalau dalam penelitian kuantitatif misalkan kita perlu menyiapkan yang namanya pretest dan post-test ya biasanya. Kemudian juga kita perlu menyiapkan angket misalkan ya. Dan kalau kita mau meneliti secara kualitatif, utamanya kita perlu menggunakan alat, misalkan pedoman wawancara ya, atau wawancara berbasis tugas misalkan, kemudian lembar observasi ya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu mengklarifikasi pertanyaan penelitian ya. Jadi kita perlu memastikan bahwa instrumen yang kita buat itu dapat langsung menjawab pertanyaan penelitian spesifik ya. Kata kuncinya adalah spesifik ya, jadi supaya tidak terlalu general kita membuat desain dari instrumen tersebut gitu kan. Oke, nah ini tentu saja perlu kita sesuaikan dengan kerangka analitik yang kita kembangkan atau bahkan kita bisa mengadopsi. Nah, kita juga bisa misalkan membuat instrumen tersebut
untuk kepentingan tertentu ya, bisa melakukan juga yang namanya adaptasi ya. Jadi kita mengambil misalkan dari sumber tertentu, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan karena konteksnya berbeda, ataupun karena konten atau objek yang diteliti juga berbeda, misalkan seperti itu. Nah, berdasarkan analisis yang kita gunakan tadi, kita perlu menentukan juga misalkan ya, instrumen tersebut targetnya untuk berapa, untuk digunakan mengambil data jenis apa ya, dari berapa orang misalkan. Nah, kalau terkait dengan instrumen survei misalkan ya, kita perlu menentukan ada berapa banyak misalkan sampai sekian puluh atau sekian ratus dari responden yang kita tentukan ya. Oke. Nah, sekarang itu pedomannya ya. Jadi setelah kita membuat draft ya, tentu saja ini bisa berhenti di sini, juga sebaiknya juga dilanjutkan dengan cara bagaimana kita perlu memvalidasikan setelah kita memvalidasikan kepada para ahli. Nah, ini akan lebih baik kita uji secara empiris ya, secara eksperimen, misalkan saja dengan menguji apakah kerangka analitik dalam instrumen yang kita kembangkan itu sesuai dengan kaidah yang terkini atau tidak gitu, sesuai dengan perkembangan pengetahuan terkini atau tidak dan sebagainya. Itu misalkan bisa kita cek ya melalui yang namanya uji misalkan kalau eksperimen ya, reliabilitas internal misalkan ya, untuk menjamin itu. Nah, itu misalkan dengan cara kita memberikan instrumen, kemudian kita minta misalkan beberapa rater atau penilai, kemudian masing-masing penilai itu misalkan memberikan coding ya, atau semacam respons, coding berdasarkan respon dari sebuah objek ya. Nah, kemudian dari beberapa penilaian tersebut kita nilai ya, seberapa erat, misalkan seberapa besar tingkat persetujuan dari dua atau lebih penilai tersebut gitu kan ya. Nah, ini hal semacam itu kita lakukan secara empiris ya, yang tujuannya untuk memperkuat internal konsistensi reliability-nya ya. Nah, tipe-tipe instrumen selanjutnya adalah 3 macam ya, survei yaitu berupa kuesioner, kemudian yang ketiga wawancara berupa pedoman wawancara, yang ketiga misalkan tes tulis. Nah, kalau di pendidikan matematik itu terkait dengan tugas atau masalah matematika misalkan ya. Oke, kita akan bahas contoh-contohnya setelah ini. Nah, dari beberapa macam misalkan survei ya. Nah, survei itu berupa misalkan pertanyaan yang terencana ya, yang digunakan misalkan untuk mengukur attitude ya, sikap, persepsi, dan mungkin opini ya dari responden. Nah, itu biasanya akan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan ya, yang merujuk langsung kepada pertanyaan penelitian ya. Nah, ini dapat berupa misalkan interview atau berupa kuesioner ya. Oke. Ada 3 macam jenis pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk membuat instrumen jenis survei gitu ya. Yang pertama recall ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang spesifik untuk menanyakan informasi tertentu ya, yang sifatnya fakta ya. Misalkan pengalaman mengajar ya, berapa tahun gitu, nama, kemudian umur ya, alamat, email dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua recognition. Jadi recognition itu termasuk jenis pertanyaan pada survei yang menanyakan respon ya pada responden ya, berupa pertanyaan spesifik di mana opsi-opsi tersebut diberikan ya. Misalkan dalam bentuk multiple choice ya, atau pertanyaan dalam bentuk iya atau tidak ya, atau mungkin dalam bentuk rating scale ya, skala Likert ya, dari 1 sampai 5 gitu kira-kira. Yang terakhir itu jenis open ended. Jadi kita berikan sebuah pertanyaan yang memang ini membuka kesempatan bagi responden untuk menyampaikan respon secara bebas ya, secara terbuka tanpa dibatasi oleh pilihan ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat contoh
pengembangan atau penggunaan instrumen ya dalam penelitian itu di dalam sebuah artikel ya. Oke. Nah, ini contoh misalkan saya ambil dari sebuah artikel ya yang membahas tentang bagaimana cara mengevaluasi ya proses berpikir siswa, proses kognitif ya dari siswa ketika mengerjakan atau menyelesaikan soal matematik ya. Nah, ini kan sebenarnya membuat kerangka dulu ya, kerangka analitik ini ya, kita sebut sebagai misalkan flowchart ya atau diagram alir ya. Nah, ini kan sebenarnya kita rujuk ya, kita turunkan dari kajian literatur yang sudah kita baca, kita pelajari di awal-awal pendahuluan ya. Jadi misalkan contoh ini kerangka untuk mengkaji proses kognitif siswa itu mulai dari misalkan memahami linguistik, numerical, and visual information ya. Nah, kemudian sampai kemudian dia mentransformasi informasi ya dalam bentuk notasi matematik, algoritma, dan sebagainya. Sampai terakhir kemudian dia itu menyelesaikan soal ya, looking back, melihat kembali jawaban yang dia peroleh ya, untuk kemudian dia analisis apakah sudah sesuai atau tidak misalkan ya, atau kemudian apakah dia dapat melakukan generalisasi dari solusi tersebut ya ke aspek yang lebih luas ya dan sebagainya. Nah, ini semua adalah misalkan contoh ya, contoh secara ringkas bagaimana instrumen tersebut akan dikembangkan ya. Oke. Nah, untuk melihat bagaimana siswa melakukan proses kognitif ini, maka perlu kita buatkan instrumen dalam bentuk tugas ya, tugas matematik yang memang nanti akan digunakan siswa dalam proses misalkan kognisi mereka ya, yang kita gali lewat wawancara ya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, ini kan juga sebenarnya pembuatan instrumen ini juga tidak sekedar misalkan soal matematik secara umum ya. Kita kembalikan lagi ke topik penelitian kita ya. Nah, karena topik penelitian ini misalkan berkaitan dengan konsep area conservation ya, atau konservasi luas ya. Ya, artinya desain soal ini memang benar-benar untuk menggali bagaimana siswa itu memahami konsep konservasi luas begitu kan ya. Nah, misalkan bagaimana dia misalkan mampu memotong kemudian menempel ya potongan tersebut ke bentuk yang lain sehingga memiliki luas yang sama dengan luas yang sebelumnya ya, misalkan seperti itu. Nah, itu kan konsep-konsep tersebut ada di bahasan tentang konservasi luas ya. Maka tugasnya pun untuk menggali kemampuan siswa juga harus berdasarkan kerangka konservasi luas. Oke. Nah, kemudian karena yang kedua kita butuh untuk menggali proses kognitif siswa ya, maka kita perlu juga membuat namanya protokol for interviewing the subject. Artinya guideline utama bagaimana kita melakukan wawancara ya terhadap subjek kita atau responden kita, sehingga jawaban penelitian jawaban dari research question yang kita utarakan di depan itu bisa kita peroleh gitu kan ya. Nah, kan tadi pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana proses kognitif siswa ya dalam menyelesaikan masalah matematik. Maka dari setelah kajian tadi yang berupa diagram alir tadi ya, flowchart tadi kan kita derivasi masing-masing ke dalam subkomponen. Kemudian untuk menggali masing-masing proses tersebut, kita siapkan pertanyaan wawancara. Di mana yang perlu kita pahami adalah pertanyaan wawancara itu satu, yang pertama tidak boleh kita sifatnya mengarahkan jawaban ke arah tertentu ya. Itu berarti kan ada semacam intervensi, atau dengan kata lain tidak boleh ada intervensi dari peneliti atau pewawancara. Yang kedua adalah asas keefektifan ya. Jadi ketika sudah ada jawaban yang sudah disampaikan di pertanyaan sebelumnya, maka itu akan lebih baik tidak ditanyakan lagi ya, dan sebagainya. Nah,
Kemudian yang selanjutnya adalah misalkan tidak dikurangi pertanyaan-pertanyaan yang jenis yes no question ya. Misalkan apakah Anda melakukan ini dan itu. Nah, itu kan pertanyaan yes no questions. Kalaupun ada ya perlu kita berikan klarifikasi ya, pertanyaan klarifikasi untuk melihat sejauh mana si responden tersebut memberikan jawaban ya terhadap statement yang dia utarakan tadi. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini semua perlu kita tuliskan dalam artikel kita ya, ketika kita menyajikan metode penelitian ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah contoh terkait dengan proses literasi matematik. Kalau tadi kan kognitif proses ya. Nah, setelah kita mengkaji misalkan literasi matematik ya, prosesnya itu mulai dari formulate, employ, interpret, sama evaluate ya. Ini dari kerangkanya PISA misalkan ya. Maka dari kerangka yang dibuat PISA ini, kita coba susun pedoman wawancara yang bagaimana sehingga kita akhirnya bisa menggali 4 proses literasi matematik ini gitu kan ya. Nah, tentu saja kita perlu mengkaji secara literatur ya, bagaimana peneliti-peneliti terdahulu atau dokumen terdahulu itu membahas tentang langkah-langkah atau proses-proses yang dilakukan oleh siswa ketika menyelesaikan soal literasi yang dengan model literasi matematik. Nah, seperti ini kira-kira. Kan tadi kita punya paling tidak 3 ya, formulate, employ, interpret. Interpret mungkin bisa dijadikan satu dengan evaluate. Ya. Nah, dari sini kita bisa memilah ya beberapa pertanyaan untuk menggali bagaimana siswa merumuskan masalah sehari ke dalam matematika ya. Oke. Contoh ini ya, data cara siswa menerima dan memahami masalah kontekstual ya. Ini melalui reading dan comprehension ya. Misalkan bagaimana dengan cara ini misalnya, pernahkah kamu menjumpai konteks ini sebelumnya dalam hal apa ya? Matematika seperti apa yang biasa kamu temukan dalam hubungan dengan teks ini ya? Nah, tentu saja bahasa-bahasa ini sangat disarankan disesuaikan dengan perbendaharaan bahasa dan attitude siswa ketika dilakukan wawancara ya kira-kira. Kemudian yang kedua adalah menanyakan bagaimana siswa memahami maksud dari perintah soal ya. Seperti ini untuk kita melihat mengklarifikasi respon yang diberikan siswa dari misalkan pekerjaan tertulis ya dari dia gitu kan ketika mengajarkan soal jenis literasi matematik dan sebagainya. Jadi hari ini kita punya 2 data utama ya. Yang pertama adalah bagaimana siswa menerima dan memahami masalah. Yang kedua adalah bagaimana siswa merumuskan masalah ke dalam bentuk matematik ya atau transformation. Nah, di tahap employ misalkan ya ini kan terkait dengan bagaimana siswa bergerak ya di dalam dunia formal matematik ya. Ketika dia ketika dia melakukan manipulasi aljabar misalkan. Ketika dia misalkan menyusun penarikan kesimpulan ya dari simbol-simbol matematik misalkan dan sebagainya terkait dengan proses employ ya. Kemudian di tahap akhir siswa perlu menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi nilai matematiknya. Nah, dari hasil matematik yang dia peroleh dari tahap employ tadi, maka siswa perlu melihat ya apakah ada sejauh mana hubungan antara hasil matematik yang dia peroleh tersebut kembali ke dalam dunia sehari-hari ya, ke dalam konteks soal yang dia kerjakan. Nah, dari sini kita bisa melakukan wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan. Misalkan ya, apakah kamu yakin jawaban ini masuk akal untuk menjawab pertanyaan dari soal gitu misalkan. Apakah ada kemungkinan jawaban benar dan jawaban lain ya, dan sebagainya. Atau misalkan kita juga bisa menanyakan apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Apa idemu ya? Jika ada coba tunjukkan ya, dan sebagainya ya. Ini terkait dengan bagaimana siswa menafsirkan atau mengevaluasi hasil matematik ke dalam konteks sehari-hari. Oke. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis dari instrumen yang saudara perlu perhatikan ketika
mengambil data nanti ya. Kemudian nanti bisa ditampilkan di dalam artikel ya. Nah, di artikel itu kan berarti untuk bagian instrumen ini kan disampaikan di dalam metode penelitian ya. Biasanya sesaat setelah kita menjelaskan tentang partisipannya siapa, latar belakangnya apa, dan sebagainya. Oke, nah sudah baik, itu saja pemaparan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.